Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi rame tentang dosen pembimbing akademik dari suatu perguruan tinggi. Kali ini saya berbagi pengalaman tentang dosen pembimbing akademik. Baik ketika saya sebagai mahasiswa S1 maupun S2, baik saya sebagai dosen yang pernah menjadi dosen pembimbing ataupun saya sebagai pejabat yang menangani tentang akademik yang berhubungan dengan ijazah dan transkrip akademik. Ketika saya menjadi mahasiswa S1, peran dosen pembimbing itu sangat penting dalam mengarahkan mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah agar bisa perkuliahannya menjadi lebih bermakna dan sukses. Begitu juga dosen pembimbing itu berperan sekali di dalam mengarsipkan nilai-nilai dari mahasiswa. Pengalaman saya bahwa dosen pembimbing itu ketika kita di semester 2, maka kita akan mendapatkan kartu hasil studi semester 1 atau semester ganjil. Jadi kalau kita berada di semester genap, maka kita akan mendapatkan kartu hasil studi semester ganjil. Nah, pada saat awal semester genap, sebelum perkuliahan kita berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik tentang kartu rencana studi namanya. Kartu rencana studi atau KRS. Nah, ketika kita berkonsultasi, maka kita harus mendapatkan kartu hasil studi. Kartu hasil studi itu kita dapatkan dari bagian akademik fakultas. Jadi bagian akademik fakultas. Kalau sebelum dulu tentunya pada tahun 85 sampai 90-an itu saya S1 itu ya masih manual. Jadi KHS-nya kita dapatkan dari bagian akademik fakultas. Kita ambil itu setelah kita bayar SPP persyaratannya ya. Nah, setelah itu kita bawa ke dosen pembimbing waktu menyusun kartu rencana studi. Kalau tidak ada KHS itu, maka tidak akan disetujui. Itu buktinya KHS. Nah, KHS ini ada beberapa lembar. Jadi KHS ini akan disimpan oleh bagian akademik fakultas. Satu. Yang kedua akan disimpan oleh jurusan atau program studi. Yang ketiga akan disimpan oleh dosen pembimbing akademik. Dan yang keempat disimpan secara pribadi. Kebetulan ya secara pribadi ya saya sendiri waktu itu. Jadi arsip itu ada 4. Ya, ada 4. Ya, jadi ketika semester genap maka kita KHS-nya semester ganjil. Ketika semester ganjil maka KHS-nya semester genap kecuali kita awal perkuliahan. Ya, awal perkuliahan mahasiswa baru tentunya tidak ada KHS ya. Seperti itu terus sampai kita lulus. Kalau kita lulus 8 semester, maka KHS kita ada 8. Kalau kita lulus 7 semester, maka KHS kita ada 7. Ya, ada 7. Nah, menjelang lulus tentunya kita menyusun skripsi, diuji dan sebagainya.
Persyaratan untuk ujian skripsi tentunya ada nilai-nilai KHS tadi. Bahwa semua mata kuliah yang ada di kurikulum yang wajib maupun yang pilihan. Ya, pilihan misalnya 10, maka harus 10. Kalau kurang dari 10 tidak bisa. Jadi kalau S1 minimal 144 SKS. Sampai 160 atau 164 saya lupa ya. Saya kebetulan lulus dengan 153 SKS. Waktu itu kelebihan. Nah, ya tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah lulus ujian skripsi, maka kita persiapan untuk ikut yudisium di fakultas. Ya, sebelum wisuda ada yang namanya yudisium. Nah, pada saat itulah kita harus menghitung nilai kita. Jadi ada yang namanya transkrip sementara. Nah, siapa yang tanda tangan transkrip itu? Transkrip itu yang pertama adalah kita yang mengisi sesuai dengan KHS. Kan begitu. Kita ngisi sesuai dengan KHS yang kita miliki. Kemudian dia divalidasi oleh dosen pembimbing akademik. Jadi divalidasi oleh. Jadi kalau dosen pembimbing akademik pastilah tahu proses yang namanya transkrip akademik. Pasti dia tahu nilai transkrip akademik mahasiswa bimbingannya. Tidak mungkin tidak tahu. Yang namanya dosen pembimbing akademik. Karena divalidasi oleh dosen pembimbing akademik. Dan ada tanda tangannya. Kalau tidak ada tanda tangan dosen pembimbing akademik, ketua program studi atau ketua jurusan tidak mau tanda tangan. Ya. Itu proses validasinya. Kalau memang perguruan tinggi itu betul-betul validasinya dengan benar dan transparansi. Nah, setelah selesai divalidasi oleh ketua program studi, kebenaran yang kita isi, benar tidaknya yang kita isi, maka divalidasi oleh ketua program studi atau ketua jurusan. Nah, setelah ketua prodi atau ketua program studi mencocokkan dengan data yang ada pada transkrip mahasiswa. Dari kalau dia 7 semester maka transkrip KHS-nya ada 7, kalau dia 8 semester maka KHS-nya ada 8 ditambah nilai skripsi. Kalau sudah dicek oleh prodi maupun jurusan baru divalidasi, baru mereka mau tanda tangan. Baru diteruskan ke bagian akademik. Divalidasi lagi oleh bagian akademik kebenaran nilai-nilai yang kita masukkan dalam rencana dalam transkrip akademik sementara itu. Nah, kalau sudah benar, maka bagian akademik membuat transkrip akademik. Nah, itu bunyinya. Jadi, transkrip akademik itu pastilah divalidasi oleh dosen pembimbing akademik. Saya tegaskan lagi bahwa transkrip akademik itu awalnya pasti divalidasi oleh dosen pembimbing akademik. Ya, tidak tahu kalau di perguruan tinggi lain. Tapi saya pengalaman di 2 perguruan tinggi, baik negeri, baik saya sebagai dosen pembimbing akademik maupun saya sebagai pejabat yang menangani bidang akademik, seperti itu prosesnya. Sehingga tidak ada lagi yang aneh-aneh lah seperti itu ya. Kalau sudah valid, maka fakultas mengeluarkan transkrip akademik. Jadi siap untuk mendaftar wisuda, untuk ikut wisuda di tingkat universitas. Nah, dari dasar itulah universitas mengeluarkan ijazah yang ditandatangani oleh dekan dan rektor tentunya. Seperti itu. Ya. Jadi
tahapan validasinya sangat ketat. Kalau perguruan tinggi itu benar-benar melakukan validasi dengan baik. Seperti itu. Ya. Pastilah seorang mahasiswa ingat siapa dosen pembimbing akademiknya, siapa kajurnya, siapa dekannya pada saat dia lulus. Jadi dia tahu siapa yang memvalidasi nilai KHS-nya sehingga menjadi transkrip akademik. Siapa kajur atau ketua program studinya yang memvalidasi, siapa akademik yang memvalidasi, dan tentunya siapa. Kalau bagian akademik bisalah lupa karena banyak kan itu pegawainya. Tapi kalau dekan pasti ingatlah. Tidak mungkin tidak, termasuk dosen pembimbing. Begitu. Jadi saya tekankan kembali bahwa dosen pembimbing akademik itu pasti tahu nilai transkrip akademik mahasiswa bimbingannya. Saya tekankan lagi bahwa dosen pembimbing akademik pasti tahu nilai transkrip akademik mahasiswa bimbingannya. Sekali lagi saya tekankan bahwa dosen pembimbing akademik pasti tahu nilai transkrip akademik mahasiswa bimbingannya. Karena dosen pembimbing akademik merupakan salah satu yang bertanggung jawab dalam memvalidasi nilai-nilai yang ada dalam transkrip akademik dari